Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sophia Fatona dengan NIM G00251773. Saya berasal dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa struktur anatomis dari 3 kasus klinis. Yang pertama itu ada kasus tok dalang. Di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi vertebra yang meliputi osa, ligamenta, dan artikulasio. Yang pertama itu ada kolumna vertebralis. Di sini, kolumna vertebralis ini tersusun atas 33 vertebra. Yang pertama itu ada 7 vertebra cervical, 12 vertebra thoracica, 5 vertebra lumbalis, 5 sacralis yang menyatu menjadi os sacrum, 4 coccygeae yang menyatu menjadi coccygeus. Nah, di sini tuh ada detail dari vertebra cervicalis. Jadi dia ini memiliki korpus yang relatif kecil, foramen besar yang berbentuk segitiga. Selain itu, terdapat prosesus spinosus bifida pada cervical 1 dan cervical 7. Selain itu juga terdapat foramen transversarium pada prosesus transversus. Dia ini dilalui oleh arteri dan vena dari vertebralis. Nah, vertebra cervicalis ini memiliki ciri khusus yang di cervical 1 atau disebut juga dengan atas itu, dia tidak memiliki korpus dan processus spinosus, tetapi memiliki fovea dentis. Nah, yang kedua itu ada aksis atau cervical 2. Dia ini memiliki dens atau processus odontoideus sebagai poros rotasi. Nah, yang selanjutnya itu ada cervical 7 atau yang disebut juga dengan prominence. Dia ini kenapa disebut prominence? Karena dia ini memiliki prosesus spinosus paling menonjol dan panjang. Selanjutnya itu ada vertebra thoracica. Jadi dia ini memiliki korpus yang berbentuk seperti jantung. Foramen vertebralnya itu kecil dan bulat. Dia ini memiliki prosesus spinosus panjang, tajam, dan mengarah ke kaudal. Selain itu, terdapat fovea costalis untuk artikulasi dengan costa. Vertebra thoracica 12 ini memiliki 3 tonjolan khusus pada prosesus transversus, yaitu tuberculum superior yang disebut juga dengan prosesus mamillaris, tuberculum inferior yang disebut juga dengan prosesus accessorius, dan tuberculum lateralis. Nah, selanjutnya itu ada vertebra lumbalis. Dia ini memiliki korpus besar seperti ginjal. Fungsinya itu untuk menopang beban berat. Dia ini memiliki pediculus yang kuat dan lamina yang tebal. Selain itu, memiliki foramen vertebral segitiga lumbalis 5 dapat mengalami sakralisasi. Juga terdapat perlekatan ligamentum ilolumbal di bagian korpus dan prosesus transversusnya. Selanjutnya itu ada vertebra sacralis, facies palvina. Dia ini lebih cekung. Nah, dia ini memiliki promontorium dan linea transversae dan foramina sacralia anteriora. Nah, yang ini tuh vertebra sacralis yang facies dorsalis. Yang ini memiliki facies auricularis, crista sacralis mediana, foramina sacralia posteriora, crista sacralis medialis, dan crista sacralis lateralis. Nah, selanjutnya itu ada vertebra coccygeae. Di sini tuh dia memiliki cornucoccygeum pada bagian atas, vertebra coccygea 1, vertebra coccygea 2, dan vertebra coccygea 3 sampai 5.
ini tuh dilihat dari ventral cranial view. Sedangkan dilihat dari dorsal caudal view itu ada cornucoccygeum, vertebra coccygia 1, yang di sebelah sini itu ada vertebra coccygia 2 sampai 4. Selanjutnya itu ada ligamenta. Nah, ligamenta yang terdapat di vertebra itu antara lain ada ligamentum posterior longitudinal ligamen. Dia itu fungsinya itu untuk mencegah hernia nukleus pulposus posterior. Nah, selanjutnya itu ada anterior longitudinal ligamen. Dia itu berfungsi sebagai mencegah hiperekstensi. Ada juga ligamentum nucae yang ini, yaitu fungsinya itu menahan fleksi kepala. Di sini tuh juga ada ligamenta flava atau ligamentum flavum, itu tuh tersusun atas jaringan elastis. Dia itu berfungsi untuk membantu kembali ekstensi. Nah, selanjutnya itu ada interspinosus spinosus ligamen dan supraspinosus ligamen. Dia ini memiliki fungsi sebagai menghubungkan prosesus spinosus seperti namanya. Nah, selanjutnya itu ada arterologi vertebra. Nah, yang pertama itu ada articulatio zygapophysialis. Dia itu menghubungkan antara prosesus articularis superior dan inferior. Dia itu berfungsi untuk menentukan arah dan luas gerak. Yang kedua tuh ada articulatio uncovertebralis atau disebut dengan LUSCA. Dia ini berfungsi sebagai tempat osteofit atau biasanya tuh nyeri leher pada usia tua. Nah, dia ini menghubungkan antara prosesus articularis superior dan inferior. Eh, salah maksudnya menghubungkan prosesus uncinatus cervical. Nah, yang ketiga itu ada atlantos occipital. Dia ini menghubungkan antara condylus occipitalis dan fascias articularis superior atlas. Dia ini untuk menentukan gerak fleksi ekstensi, iya mengangguk gitu. Nah, selanjutnya itu ada atlantoaxial. Dia ini menghubungkan dens axis dan fovea dentis atlas. Dia itu berfungsi untuk gerakan rotasi atau tidak menggeleng. Nih, selanjutnya itu kasus klinis yang kedua, yaitu pada anak bernama Dudung. Di sini itu saya akan menjelaskan susunan dari plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis ini berasal dari C5 sampai T1. Ini C5 sampai T1. Dia tuh susunan detailnya itu ada 5 roots, ventral rami of spinal nerves, 3 trunks, dia itu ada suprascapular nerve, terus sampai subclavius nerve. Nah, itu tuh ada 6 anterior division dan 6 division, yaitu 3 anterior division dan 3 posterior division. Selanjutnya itu ada 3 cords, lateral pectoral nervus C5, 6, dan 7. Yang selanjutnya itu ada terminal branches, dia itu musculocutaneous nerve cervical C5, 6, sama 7. Jadi dia ini menghasilkan cabang utama si plexus brachialis ini,
Dia itu seperti nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, dan nervus axillaris. Nah, cedera itu dapat sebabkan kelemahan motorik dan gangguan sensorik sepanjang lengan. Selanjutnya itu kasus ketiga, yaitu Minho. Di sini saya akan menjelaskan anatomi regiofemoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Yang pertama itu os femur. Jadi di os femur ini kita bisa bagi menjadi tiga bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan distal. Jadi di epifisis proksimal ini terdapat kolum femoris, kaput femoris ini juga terdapat fovea capitis femoris, terdapat fossa trochanterica, terdapat trochanter mayor dan minor, terdapat juga linea intertrochanterica dan kolum femoris. Nah, di bagian diafisisnya itu terdapat linea aspera. Dia ini berfungsi sebagai perlekatan aduktor dan hamstring. Di bagian distal terdapat epicondylus lateralis dan medialis, tuberculum adductorium, dan fascias patellaris. Fascias patellaris di sini itu berartikulasi dengan patella. Selanjutnya itu ada regio femoralis anterior, muskulusnya ya. Jadi dia ini kelompok dari musculus quadriceps femoris. Dia itu terdapat rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Di sini tuh vastus intermedius itu berfungsi sebagai ekstensi lutut. Dia itu bekerja secara kuat itu saat sprint dan mudah cedera seperti kasus Minho. Yang kedua itu regio femoralis medial. Dia itu terdapat adductor magnus, adductor longus, dan adductor brevis. Dia juga terdapat gracilis, peteneus, dan obturator externus. Nah, obturator externus ini berfungsi sebagai adduksi paha dan rotasi lateral. Dia tuh strukturnya itu biasanya yang sering disebut itu origo dari ramus inferior osis pubis atau ischium. Nah, insersionya itu sekitar linea aspera dan tuberculum adductorium. Selanjutnya itu ada regio femoralis posterior atau disebut juga dengan hamstring. Muskulus-muskulus yang terdapat di sini itu ada biceps femoris, dia itu terdapat caput longum, yaitu terdapat ischiadicum, dan caput breve itu terdapat linea aspera. Selain itu juga terdapat semitendinosus, yaitu berinsersio dengan pes anserinus. Dan terdapat juga semimembranosus, yaitu musculus condylus medialis tibiae. Fungsinya itu untuk fleksi lutut dan ekstensi panggul. Selanjutnya itu ada inervasi dari regio femoralis. Di sini tuh terdapat beberapa nervus yang berperan penting dalam femoris, femoralis. Yaitu yang pertama itu ada nervus femoralis. Dia tuh terdapat di regio anterior dan otot
quadriceps. Nah, selanjutnya itu ada nervus obturatorius. Dia itu terdapat di regio medial. Dia itu kelompok abduktor. Misalnya terjadi kerusakan itu, dia sesuai defisit fungsi di area inervasinya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.